Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi Zakaria. Selamat datang kembali dalam kelas pemrograman web di pertemuan kedua ini. Di pertemuan kedua ini, kita akan melakukan praktek membuat aplikasi web sederhana, semacam form gitu, dengan menggunakan HTML dan CSS dari lanjutan materi yang kemarin, yang pertemuan pertama. Nah, berikut adalah tampilan aplikasi sederhana yang akan kita buat. Ya, ada namanya header di sini, form pembelian komputer. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah form yang isinya nama lengkap, email, jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, kemudian tipe komputer, kemudian jumlah atau unit. Ini juga ada tombol submit yang digunakan untuk menyimpan data. Tapi sebelumnya data ini tidak menggunakan database, hanya menampilkan data sementara saja. Jika di refresh, ya datanya hilang. Contoh, nama lengkap misalnya email. Ini bentuknya radio ya. Jadi radio ini harus memilih salah satu. Kemudian tipe komputer, tipenya apa, misalnya laptop. Kemudian jumlah unit 2 misalnya. Ketika sudah selesai, kita klik submit. Nah, ini adalah hasil inputan dari form yang kita submit tadi. Seperti ini gambaran yang akan kita buat dari aplikasi di pertemuan kedua ini. Kalau di refresh, hilang. Kenapa? Karena tidak disimpan di dalam database. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama-tama kita buka web servernya dulu, yaitu Sampipi. Karena kita menggunakan PHP dan perintah PHP juga, kita harus menyalakan Apache-nya dulu. Apache. Nah, kalau MySQL itu kita belum pakai ya, jadi nggak perlu dinyalakan. Kita minimize dan kita masuk ke folder Sampipi. Masuk ke folder Sampipi, kemudian htdoc. Di dalam folder htdoc kita bikin ini folder yang namanya latihan PHP. Untuk penamaan project itu kalau bisa huruf kecil semua dan jangan ada spasi. Ikuti aja seperti ini, pokoknya jangan ada spasi. Kemudian kita buka kode editor. Kalau saya menggunakan VS Code, buka saja di sini VS Code di pencarian. Nah, ketika sudah terbuka, kita bisa menarik atau drag project kita yang tadi buat. Contohnya seperti ini. Kita drag yang lat PHP 2 ini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam projectnya, kita bikin folder baru dengan cara klik new file, kita namakan index.php. Kalau yang pertemuan pertama kemarin itu kita menggunakan ekstensi HTML, yang kedua ini menggunakan PHP. Kemudian kita bikin struktur HTML dengan cara klik shift tanda seru dan enter. Nah, seperti ini.
Untuk yang lang n ini bisa kita hapus karena kita belum menggunakan itu. Kemudian meta ini juga kita bisa hapus. Titelnya kita ubah menjadi latihan PHP 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba menampilkan beberapa kata, misalnya satu. Nah, kasih nama saja. Setelah sudah, kemudian kita save dan kita jalankan di web browser. Cara menjalankannya itu tidak seperti HTML yang kita praktekkan di pertemuan pertama. Kalau di HTML itu kita tinggal klik 2 kali di filenya, tapi kalau PHP itu nggak bisa. Kalau diklik 2 kali di filenya, kita akan diarahkan ke kode editor, nggak langsung ke browser. Nah, caranya untuk menampilkan project PHP, kita bisa menggunakan localhost slash apa? Slash project kita, yaitu plat underscore php underscore 2. Nah, seperti ini. Ini dari mana? Ini itu dari dalam folder htdoc. Ini. Nah, ini nama project kita, lat php 2. Jadi ketika kita memanggil localhost, kita harus slash lat php 2. Seperti itu. Ini sudah tampil. Kemudian kita akan mencoba membuat form. Ketik saja form seperti ini, dan kemudian di dalamnya saya akan membuat H2 ini header untuk sebagai judul lah, form pembelian komputer, seperti ini. Kemudian kita bikin tabelnya untuk apa? Untuk merapikan saja, bebas sih mau pakai tabel atau enggak. Oke. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan mengimplementasikan tabel juga. Kemudian kalau kita copy-copykan saja, jadi nggak perlu ditulis ulang ya. Namanya label ini untuk label dari inputan, punya namanya nama lengkap. Kita akan menyamakannya ini saja. Nah, pertama kan nama lengkap, jadi kita coba di sininya nama lengkap. Kemudian tg lagi, namanya input ini sebagai inputannya. Input, kemudian kasih nama, namanya apa? Nama. Yang kasih ID juga bisa, ID-nya nama. Nah, yang for ini di atas kita isikan nama. Buat apa? Buat menandakan bahwa input yang ini itu miliknya nama lengkap. Seperti itu. Kita coba refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian kita copy. Setelah itu email. Email yang namanya for-nya juga kita ganti email.
Nah, tipenya jangan teks tapi email. Name-nya email, ID-nya email. Baik. Kemudian kita copy lagi apa selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini agak beda, nggak seperti nama lengkap dan email, tapi ini menggunakan inputan bertipe radio. Kita coba jenis kelamin, kita singkat aja jadi JK. Kemudian yang di bawah kita hapus, kita ubah menjadi input, teksnya tipenya radio, kemudian ID-nya laki-laki, tanya name-nya kita bikin JK aja biar singkat. JK itu jenis kelamin ya, dan value laki-laki. Kemudian label, kita kasih label namanya apa, kita samakan saja biar nggak bingung. Coba save dan kita jalankan. Nah, seperti ini ya laki-laki. Habis itu kita kasih PR aja di sini biar nggak mepet, maksudnya biar turun ke bawah inputannya. Yang kedua, kita copy saja dari yang laki-laki ini, copy di bawah PR, tipenya tetap radio, ID-nya kita ubah menjadi perempuan. Nah, perempuan, namanya JK tetap, kemudian value-nya perempuan. For-nya, oh ya nih, for-nya perempuan, dan ini juga ganti for-nya menjadi laki-laki. Oke, kita coba save, kita lihat. Nah, seperti laki-laki semua. Bentar. Oh, ini jangan lupa labelnya diganti perempuan. Nah, oke, jadi seperti ini. Kemudian kita cek lagi, itu tipe komputer. Tipe komputer ini sama seperti inputan, tapi bukannya sama ya, mungkin filenya sama, kotak, tapi tipe inputannya ini select. Sama seperti radio juga hanya bisa diklik satu kali, tapi kalau select itu tergantung kondisi, bisa dipilih satu kali, bisa juga multiple, lebih dari satu. Kalau yang kita praktekkan di sini itu masih yang single, jadi kita klik satu kali, pilih satu kali. Oke, kita coba. Di bawahnya sini kita akan tambahkan TR, TD, kemudian label. Labelnya namanya tipe komputer. Kemudian TD lagi, jangan lupa. Nah, ini adalah tipenya select, namanya tipe, artinya tipe. Kemudian di dalam select kita enter, kita ketikkan option. Option ini kayak opsi lah, pilihan gitu. Kita ubah di sini, pilih tipe komputer, dan bawahnya lagi
kita option lagi, value nya desktop, kita copy desktopnya, kemudian kita copy lagi, paste di sini bawahnya laptop, kemudian dua aja. Nah, seperti ini. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Tipe komputer, desktop, atau laptop. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu jumlah atau unit. Jumlah unit ini tipenya adalah number. Jadi number ini tidak bisa diketikkan huruf, hanya bisa diketikkan dengan angka atau numerik. Seperti itu. Kita coba RTP label sama namanya jumlah, kita singkat aja jadi JML jumlah unit. Kemudian bawahnya kita pilih lagi input tipenya yaitu number, kita kasih minimal 0. Nah, minimal 0 itu fungsinya buat apa? Saya hapus dulu guys. Minimal 0 itu untuk membatasi inputan number ini ke negatif. Misalnya kan ini 1, ini bisa diturunkan lagi menjadi negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita kan nggak mau yang seperti itu, kita hanya mau ya yang positif aja. Jadi minimal kita bikin 0 seperti ini. Itu fungsi dari minimal, min 0. Kita coba, kita refresh. Nah, ketika di 0 kita turunkan, klik anak panah ini, itu nggak bisa. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita bikin tombol, mungkin kita bikin tombol input submit. Kotak submit sama value-nya ya submit. Nah, seperti ini. Kita refresh, nah ya full screen. Oke, formnya berhasil kita buat.